Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ini owner Wuling Air EV. Ini dia ngasih caption judul Air EV tak laku lagi sekarang, sales garuk kepala gara-gara banyak masalah. Oke, nanti ini dibuka dengan kalimat yang agak menggelitik ya, bagi yang para pengguna yang ingin merasakan pusingnya memelihara mobil ini dan sebagainya. Oke, kemudian nanti uniknya dari beberapa testimoni ini ya, nanti saya akan sampaikan beberapa testimoni itu banyak yang komplain, banyak yang merasa tidak puas. Tapi uniknya Wuling sekarang udah meluncurkan lagi mobil listrik baru. Dan mungkin dari pengalaman ini laris gitu ya, jadi mungkin dia terus bikin lagi mobil baru, dan ini inovasi entah nanti itu lebih bagus atau jangan-jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dulu sehingga mengecewakan, atau sudah diperbaiki hal-hal yang menjadi komplain. Oke, kita simak saja seperti apa. Kali ini ada kabar gembira nih ya dari dealer Wuling untuk teman-teman yang ingin beli mobil Wuling, mungkin ingin merasakan sedikit gimana rasanya merasakan mobil listrik ya, dari pusingnya, dari ketar-ketirnya, dari biayanya, dari iritnya dan lain sebagainya. Nah, kalau program pemerintah ya terkait diskon 80 juta yang saat ini belum jelas, karena memang di tahun 2023 ini penjualan Wuling turun drastis, turun benar-benar turun, dan itu juga membuat pihak Wuling akhirnya mau memberikan jaminan ini. Jadi teman-teman yang ngambil di 1 Februari sampai Agustus nanti dikasih jaminan, jika program pemerintah yang diskon 80 juta itu dijalankan, maka uang DP-nya akan dikembalikan ya. Oke, kalau komplain pertama itu masalah bantuan ya. Jadi kalau ada subsidi dari pemerintah 80 juta, wah nanti uang belinya itu akan dikembalikan yang 80 juta itu sesuai subsidi. Wah, keren ini. Tapi ini katanya yang setelah Januari. Oke, itu urusan pemerintah ya. Nah, bukan di mobil Wulingnya. Oke, yang pertama, komplain pertama tentang apa nih, kita simak. Tanggal 29 Januari sama 31 Januari itu saya ngadu ke dealer Madiun ya, sambil ambil STNK itu. Nah, itu saya adunya ini. Nah, ini kan bunyi. Ini bunyi sama kompresor AC nggak mau diem ya, terus nyala terus, padahal AC-nya bisa diem gitu loh, otomatis itu. Sampai hari ini juga belum ada penanganannya dari dealer Madiun ya. Jadi saya SMS minggu lalu itu katanya diajukan, seminggu lagi saya SMS katanya masih ada peralihan PT yang memegang Wuling Madiun. Terus kemarin lusa saya SMS lagi mau diajukan lagi ke pihak itunya, pihak apa namanya, yang dandani itu apa namanya, teknisinya, dan sampai hari ini juga belum ada jawaban sama sekali, udah setengah bulan lebih. Dan yang paling mengganggu itu ya suara ini, ketika jalannya agak gini kan, kita gerak gini, kayak ada tikus di sini, sama kompresornya itu bunyinya luar biasa ya. Dan ya itu musiknya ya tahu sendiri teman-teman rasanya seperti apa. Kemudian kekedapan luar juga harus kita tambah peredam biar titik buat Wuling. Untuk servisnya ya, atau pelayanan servisnya itu yang kurang ya, responnya kurang gitu ya. Jadi ada beberapa di Wuling sendiri juga gitu ya. Jadi di dealer Wuling itu untuk pelayanannya seperti suguhan minum dan lain sebagainya, ruang tunggu itu jauh dari memadai, jauh dari layak lah. Terus untuk pelayanan sebagian bagus, sebagian orangnya tuh bagus, tapi sebagian terlalu cuek, dan termasuk ya kayak gini, keluhan kayak gini itu lama sekali gitu loh penanganannya. Kemarin tuh bilangnya mau dijadwalkan ulang dan juga lama sekali. Nah, mungkin teman-teman yang pengguna Wuling REV ya, mungkin ada masalah itu. Teman-teman nggak sering sadari ya, kompresor AC yang nggak otomatis mati itu mungkin ada, silahkan di komen kalau kalian pengguna REV juga. Sama ini ya, bunyi ciat-ciat ini udah dikasih pelumas juga bunyi terus, mungkin ada masalah dengan itu. Nah, itu informasi hari ini ya untuk teman-teman yang penasaran dengan Wuling REV dan ingin membeli sekarang tapi takut Oke, kalau permasalahan itu berarti di orang ya, bukan di barangnya, di mobilnya. Kalau di mobilnya berarti dia mengalami di kompresor AC, dan AC-nya itu tidak mau otomatis off gitu. Kemudian di tadi seat belt ya, sama
kekedapannya kurang bagus sehingga harus nambahin alat peredam. Oke, jadi yang paling lumayan di AC ya, kompresor AC ya. Dan itu sebenarnya wajar sih, di mobil-mobil lain bisa ngalami yang kayak gitu. Dan mungkin tidak semua mengalami hal yang sama tentang kerusakan di sistem AC itu, karena mobil-mobil lain bisa mengalami dan tidak tahu juga di kilometer berapa, karena itu nggak ada patokannya untuk sistem AC ya. Dan teman-teman, muncul lagi mobil SUV canggih harga merakyat, calon mobil sejuta umat, mobil terbaru murah 2024, Wuling ya. Nah, munculin lagi itu. Wuling diam-diam kembali akan meluncurkan mobil terbaru mereka. Kabar ini datang dari Wuling yang tebar t-shirt calon SUV listrik terbaru mereka. Motors nampaknya masih belum akan berhenti berinovasi di segmen SUV, terutama yang menggunakan teknologi elektrifikasi. Dan kini, Wuling merilis teaser resmi dari mobil listrik terbaru mereka yang memiliki genre SUV. Mobil bertenaga setrum ini bernama Starlight S. Nama Starlight sendiri sebenarnya sudah pernah digunakan pada salah satu mobil listrik mereka yang baru-baru ini diluncurkan. Nampaknya pabrikan 5 berlian ini memperluas portofolio Starlight untuk dibubuhkan pada sebuah SUV. Imbuhan S di belakang label Starlight ini yang menjadi pembedanya. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai mobil ini, sejatinya nama Wuling Starlight sudah eksis dengan model yang berbeda. Wuling Starlight adalah sebuah sedan bertenaga listrik, sedangkan Wuling Starlight S memiliki bentuk sebuah SUV. Dan Wuling Starlight adalah sebuah sedan bertenaga listrik, sedangkan Wuling Starlight S memiliki bentuk sebuah SUV. Dan sebelum mobil ini memiliki nama resmi sebagai Wuling Starlight, banyak kabar yang menyatakan bahwa mobil ini adalah Wuling Xingchen Plus ataupun Wuling Xingguang S. Wuling Starlight S hadir dengan dimensi yang cukup bongsor, di mana panjangnya mencapai 4.745 mm dengan wheelbase 2,8 meter. Sebagai gambaran, dimensinya ini lebih bongsor ketimbang Honda CR-V Hybrid dan mendekati dimensi Hyundai Santa Fe. Di bagian depan, Wuling Starlight S nampaknya mulai membangun bahasa desain baru yang senada dengan Wuling Starlight Sedan ataupun sejumlah SUV baru milik Wuling di Cina. Masuk ke interior, kalian akan melihat banyak common part di kabin Wuling Starlight S dengan Wuling Cloud EV. Kabar baiknya, karena artinya Wuling Starlight S berpeluang dijual di Indonesia. Jadi setir palang 2 yang digunakan mirip dengan Wuling Cloud, termasuk dengan tombol-tombolnya. Perbedaannya hanya ada di warna saja. Namun interior Wuling Starlight S hadir dalam 3 opsi warna, ada putih, coklat, dan hitam. Lalu layer head unitnya yang besar pun nampak similar dengan Wuling Cloud EV, dan begitu juga dengan panel instrumennya. Di konsol tengahnya terdapat wireless charger dan ada ornamen kayu di door trim dan dashboard, dan nampak banyak komponen berbahan soft touch. Nah, soal mesin, Wuling Starlight S mengusung konfigurasi 1500cc yang dibekali dengan teknologi PHEV. Mesin ini dipadu dengan 2 pilihan baterai, ada 20,5 kWh dan 9,5 kWh. Kedua varian ini sama-sama mempunyai tenaga mencapai 106 horsepower. Karena mengusung teknologi PHEV, mobil ini bisa berjalan hanya dengan motor listrik. Untuk versi baterai 20,5 kWh bisa berjalan sejauh 90 km. Sedangkan varian baterai 9,5 kWh bisa berjalan sejauh 45 km hanya dengan mengandalkan motor listriknya. Gak cuma hadir dalam versi PHEV, Wuling Starlight S juga hadir dalam versi listrik. Versi listrik murni ini mengusung baterai lithium-ion phosphate dan punya tenaga hingga 201 horsepower. Namun Wuling belum membeberkan spesifikasi baterai beserta jarak tempuh dari versi BEV ini. Bicara soal harga, Wuling belum mengumumkan harganya secara resmi. Namun Wuling diprediksi akan menjual mobil ini dengan harga yang tergolong sangat menarik, yaitu mulai 69.800 yuan atau setara 157 jutaan rupiah. Dengan harga yang kompetitif dan beragam fitur menarik,
Wuling Starlight S diharapkan dapat menarik perhatian konsumen di pasar SUV yang semakin berkembang ini. Wow, ini harganya. Ini harga yang sangat murah untuk mobil yang sekeren itu dengan teknologi yang kekinian. Wah, ini luar biasa. Oke, jadi ini Wuling dengan tadi ya keluhan-keluhan yang sudah saya sampaikan, bahkan di konten saya sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa hal yang komplain ya di Wuling REV yang kecil ya. Malah murah ini daripada Wuling REV yang kecil itu ya. Jadi ini lebih murah. Tapi kalau sampai Indonesia ya mesti akan lebih mahal. Oke teman-teman, sahabat mata netizen, ikuti terus. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.